tak kulihat, kau yang dulu ku mau. Kadang ingat, kadang tidak. Bagaimana dirimu? Kau cantik hari ini, dan aku suka. Kau lain sekali, dan aku suka. Entah ada angin apa, kau berdiri di sana. Berhenti aliran darahku, kau mana. Baroya Kuntrah Popo Haji Umbar Seswanto Miwa Ibu Dr. Haja Siti Yubeda Dalasan Kuntrah Sugeng Rawo So Sugeng Pepanggian Kepareng Toyo-toyo Gya Manjing Sasono Pawiwahan Badhe wontenipun Toto Laksminipun adicara lambaraning dalu menika sumangga. Katurimateng Popo Kyai Haji Ahmad Fauzan kepareng lajeng pinara calon pinanganten kakung Bagus Muhammad Rizki Alwi miwa Popo Umbar Siswanto Ibu Siti Jubedah kepareng pinara lenggah wonten sasana ingkang sampun jinawisaken ana kitung rumaksa ing wengi teguh ayu luput ing lara luput pilai kabeh jem setan tatan purun panaluhan tenung tan wani miwa panggawe Allah gunane wong luput haniat teman tirta maling atuh tanono gunggunging kami tujuh tutupan sirno.
para ulama ingkang ditedalu tansah sumandi kitab suci wayunilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang tuhu pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur. Wonten karsanipun Baraya Agung Trah Bapak Haji Umbar Siswanto sarjana hukum miwah Ibu Dr. Hajah Siti Jubaidah talasan sapederek ingkang satuhu winantu sagunging pakurmatan pamugati nurinji Bapak Haji Muhammad Rosi Ibu Hajah Masekah sarjana agama magister hukum talasan para kadang mitra pitepangan tangga tepalih panawung Ridho Broto wonten ing tlatah Geraha Taman Bunga Blok D setunggal angka 12 kita Semarang kasatuhu winantu sagunging pakurmatan sagyane para tamu sedahan kakung Sumawana Putri ingkang maha bektar mau kalawasih para muda tumaruna ingkang satuhu bagya mulya. Perwakane atur sumangga kula dherekaken ngunjukaken raos puja puji kalawan syukur injih hawit nugroho saha sewilasanipun kang kaparingaken kula lan panjenengan wujudipun metahi rahmat hidayah saha inayahipun saengga kula lan panjenengan ing ari kalenggahan menika hari Jumat Wage makut ratrinipun Sabtu Kliwon Katiti Surya sekawan November warsa 2022 kanthi nirbaya niring sakara-kara tebih saking Prenggo Bayani Marga dika sami kepareng kempal manunggal wonten rompok utawi sudungipun Bapak Haji Muhammad Rosi miwah Ibu kanthi rahayu tanpa redup. Hiji amit-amit pasang paling mantap ilolo dina sinebat ilo tuni terpilo saking tolak sarik dumawaing tawang tuwang mugi linepatna saking sigudenani Gusti Kang Maha Kawasa. Kalilanana kula jejer ngayer wonten ngarsa andika sami. Injih awit kula ingkang pininci tinuting saha tinakenah kinen hambuka wiwaraning suka dwarani kandha cecering pambiwara badhe ngaturaken urut jane adicara ingkang sampurna antam sore nakit dening Baraya Agung Trah Bapak Haji Muhammad Rosi kaliyan garwa ingkang dalu menika kanampi rawuhipun keluarga agung Bapak Haji Umbar Siswanto miwah keluarga ingkang larapaken Sekar Cempaka Sasele nurinji Bagus Muhammad Rizki Alwi. Pramila sumangga babagian dalu menika pinuga kanthi umul kitab mugi-mugi saringkati wiwit purwa madya ngantos wasana tansah cinangkung dening Gusti ingkang hamurping dumadi injih Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadaniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Pambuka sampun kula aturaken salajengipun nganjek adicara ingkang salah kanggo wigati nuninji pasrah pangandikan lan panampi wadiri ingkang kepareng hamadar sabda sumuli sarira panjenenganipun Bapak Haji Umbar Siswanto miwah Ibu Dr. Hajah Siti Jubaidah kersaya ingkang hormat Bapak Kiai Haji Ahmad Fauzan wadene waloyan utawi panampinipun kadheran kadang kula Bapak Triyatno ingkang sumeli sarira Baraya Agung Trah Bapak Haji Muhammad Rosi miwah keluarga katur dumateng para-para ingkang badhe nyangkul karya sasana sabda sawetahipun kula aturaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah
la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadratan haramun, para alim, para sesepuh, para penisipuh, kakung maupun putri ingkang luhur ing budi. Nyuwun pangapunten kula paripaksa anggempil kemerdekaan panjenengan sedaya ingkang saperlu kula badhe paring pangandikan dumateng panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Roji saha Ibu Hajah Masihah Sarjana Agama Embar. Sederengipun monggo kita sarengan muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat, rahmat, taufik saha hidayah dumateng kita sedaya, sehingga ing saat dalu menika kita saged bermuajah bersilaturahmi wonten ing majelis ingkang mubarak menika. Hadirin Bapak saha Ibu ingkang winulya, wonten ing mriki kawula minangkani talangipun atur kadang kawula nem nggih menika Bapak Haji Umbar Siswanto Sarjana Hukum saha Ibu Dr. Hajah Siti Zubaidah ingkang sepindah ngaturaken salam taklinipun kanthi bikauli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi Bapak Haji Muhammad Roji Sogarwo lan sak keluarga tansah pinaringan rahayu wilujeng, boten wonten rubida menapa lumeber ing sedayanipun. Salajengipun ingkang kaping kalih kawula ing dalu menika kaduan kedawuhan nyowanaken calon pengantin kakung namapun Bagus Muhammad Rezeki Alwi ingkang badhe dhahub utawi ningkah kalian Roro Ayu Dr. Gigi Mufidah Lulu Nurrozi putra putri panjenengan ingkang angka 3 wekdal menika ugi kula kapasrahan ngaturaken utawi maringaken uga rampenipun ingkang nggih menika ugi pangangge santunipun pengantin putri lan sanes-sanesipun. Mila saking menika kula nyuwun dumateng panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Roji kersa nampi ingkang ikhlas nggih menika mbok bilih wonten kekiranganipun nyuwun agungipun Syekh Samudra Pangsami. Para bapak sesepuh penisipuh ingkang minulya khususipun dumateng panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Roji Sogarwo, salajengipun wontene babagan kalampahipun dhawuh utawi akdu nikahipun pengantin kekalih enjang-enjang menika kawula sumanggaaken dumateng panjenengan nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi benjang kelampan akdu nikah menika dipun paringana lancar sehingga menika dados non mangke keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah minad dunya wal akhirah. Para sesepuh, para pinisepuh ingkang minulya mekaten ingkang saged kula aturaken minangka penutupun atur kula pribadi Ahmad Fauzan nyuwun agungipun Syekh Samudra Pangsami sak kathah-kathahipun mbok bilih wonten atur kawula ingkang salah boten pas kula nyuwun agungipun Samudra Pangsami. Jalaran menungsa menika kagungan lali lan luput mila saking menika al insan makhlul khata wa nisyan
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Para sesepuh bini sepuh aji sepuh ingkang satuhu pantes kinabekten, para alim, para ulama ingkang tansah kawula pundi sabda tamanipun Bapak Kiai Haji Ahmad Fauzan mirungganipun dumateng Bapak Haji Umbar Siswanto SH dalasan Ibu Dr. Hajah Siti Subaidah, tuwin sedaya pangombyong ingkang estu kawula hormati. Nyuwun pangapunten kula sampun kumawantun ngadeg matur wonten ngarsa panjenengan sedaya minangkani dawuh panmundhutipun kadang kula sepuh nun inggih Haji Muhammad Rozi dalasan Ibu Hajah Masekah SAG MH, awet mboten kuwawi matur piyambak Bapak dados raos bombonging penggalih mboten saged matur piyambak kadhawuhaken dumateng kula minangka perwakaning atur keluarga ageng Bapak Muhammad Rozi ngaturaken pambagya sugeng rawuh, sugeng pinarak, sugeng lelenggahan kanthi mardikaning penggalih. Sepisan salam taklim saking keluarga ageng Bapak Haji Umbar Siswanto SH katampi kanthi syukur renaning penggalih kanthi ikrar waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka kalih pamundhutipun Bapak Haji Umbar Siswanto lumantar Bapak Kiai Haji Ahmad Fauzan paring panglamar dumateng Dokter Gigi Mufidah Luluk Nur Rozi dipun tampi kanthi suka renaning penggalih. Ingkang angka 3 kawula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami awet menapa menika ubur ampe lamaran ingkang sanget kathahipun Jambe Ayu, Sekar Ayu, Gedang Ayu dalah saubur ampenipun sanes-sanesipun. Kula semanten ugi Bapak dados namung titah sakwantah tentu kathah kekirangan anggenipun atur pasugata, atur papan palenggahan mbok menawi wonten ingkang boten pernani ing penggalih kula tansah hanya nyadong agunging samudra pangaksami. Kirang wicaksana mbok menawi kula matur kathah-kathah kula kinten cekap semanten mbok bilih sak mangke sak paripurnanipun pahargyan menika Bapak Umbar Siswanto dalah sedaya pangombyong ngersakaken kondur kawula namung saged nyaturaken sugeng kondur mugi
rahayu ingkang sami pinanggih. Selamat wilujeng dumugi dalemipun piyambak-piyambak. Nggih wonten ingkang badhe liwatan niki Pak. Nun sewu sanget. Dados pamundhutipun kala wau kaijabaken ngaten. Insyaallah enjing-enjing badhe kaijabaken kirang langkung tabuh kaping 7 Bapak. Itu enjing ngaten. Nggih. Makaten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuribadan Bapak Kyai Haji Ahmad Fauzan Bewa Bapak Triyatno kepareng Jawa Tasdo. Ini arti secara simbolis adalah bersatunya dua keluarga. Pisang kalau diibaratkan seperti tangan, menyatu dalam jabat tangan dengan inang ayu suruh ayu, dengan penuh harapan semua akan rahayu. Hari ini tentu saja dengan penuh harapan, juga besar hati, kebesaran hati dari keluarga Bapak Haji Umbar Siswanto sudah memberikan ubur ampe cangkep. Sebetulnya hanya dibagi 3, 1 peningset, 2 abon-abon, 3 pengiring. Peningset berbentuk cincin. Kalau di zaman dulu belum ada cincin, bentuknya adalah setagen. Karena budaya Jawa, orang Jawa baik kakung dan putri setagenan. Kemudian kami silakan calon mempelai pria Saudara Muhammad Rizky Alwi untuk berdiri. Berkenan, air adalah berkah, sedangkan berkahnya ada di bawah, maka harus dihabiskan. Saya bantu dengan menghirup saja. Seger. Satu lagi habis. Mas, alhamdulillah 1 gelas bablas habis. Selanjutnya sebagai penyambutan ucapan selamat datang, kita laksanakan acara Pambagio Harjo Yuwono. Itu artinya ucapan selamat datang. Maka dari itu kami silakan kepada yang terhormat Bapak Yainal Khairul untuk menyampaikan. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, serta ibu-ibu yang hadir di sini, maaf saya tidak bisa menyampaikan dengan bahasa Jawa. Kulo boten saged bahasa Jawa. Saya mohon maaf. Jadi saya pakai bahasa Indonesia. Ini adalah bahasa kita, bahasa nasional, kemungkinan banyak yang pasti tahu. Kali lagi saya berdiri di sini mewakili dari keluarga Pak Rozi untuk memberikan semacam ucapan selamat datang. Pertama, saya ucapan selamat datang kepada Bapak Umbar Siswanto, sarjana hukum beserta keluarga yang pada malam hari ini
telah hadir dalam acara lamaran. Dan kepada tamu undangan yang lain juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran di sini menghadiri undangan dari Bapak Muhammad Rozi beserta keluarga. Apabila nanti di dalam penerimaan kemungkinan ada kekurangan, saya atas nama keluarga juga mohon maaf. Namun di sini mungkin perlu saya sampaikan juga kepada bapak-bapak sekalian yang mana pada malam ini yang baru hadir, bahwa acara ini sudah berjalan dari mulai tadi pagi siraman sampai sekarang dalam acara lamaran. Saya akan sedikit mengenalkan keluarga dari Pak Rozi ini, dan kebetulan putra-putranya di sini juga saya lihat tidak ada, tidak hadir. Kami sampaikan bahwa keluarga besar dari Pak Rozi, ya Rozi Muhammad Rozi dengan Ibu Miftah, Ibu Maskah, Ibu Maskah SAG MH, dengan putrinya ada 5 orang, putranya ada 5 orang, putra putri. Yang pertama di Mbak Lulu, yang mana Mbak Lulu itu tadi sudah melakukan siraman dan besok akan melaksanakan akad nikah dengan Mas Rizky. Mudah-mudahan ini akan berjalan dengan lancar, semua kegiatan yang akan kita laksanakan. Terus yang kedua saya memperkenalkan juga putra dari Pak Rozi, yang lainnya satu Miftah Saifuddin Nur Rozi. Ada, nah itu yang ganteng, ya udah hadir di sini, ganteng, mirip Pak Rozi waktu muda. Mudah-mudahan beliau juga akan mengikuti jejak kakaknya, ya, akan mendapat jodoh juga, yang mudah-mudahan jodohnya soleha. Yang kedua, Mutah Lufkiyah Nur Rozi. Nah itu yang cantik, ya, soleha juga, nanti mudah-mudahan akan mengikuti jejaknya juga, kakaknya juga. Dan yang ketiga di sini adalah Mudia Nimah Nur Rozi, ya. Itu sudah hadir juga di sini. Yang paling bungsu nih sering saya lihat kalau pagi-pagi diantar Pak Rozi ke sekolah. Namanya Muazzaroh Hafiah Nur Rozi. Betul? Mohon maaf kalau salah ya, Mbak. Inilah putra-putra dari Pak Rozi yang menjadi keluarga nantinya, dari keluarga besar dari Pak Haji Umar Siswanto. Jadi antara keluarga Pak Umar Siswanto dan Pak Rozi akan menjadi suatu keluarga besar nantinya, keluarga yang betul-betul sakinah mawaddah warahmah. Inilah yang kita harapkan. Sebelum saya akhiri sambutan ini, sekali lagi saya selaku mewakili Pak Rozi mohon maaf apabila di dalam penerimaan ini kurang berkenan di hati bapak-bapak semuanya. Sekali lagi saya
menyampaikan mohon maaf, dan mudah-mudahan besok kita akan bisa melaksanakan hajat yang memang ditunggu-tunggu, yaitu akad nikah antara Mbak Lulu dengan Mas Rizky. Apabila itu sudah terlaksana besok, berarti secara resmi Pak Rozi dengan Pak Suno sudah bisanan. Ya, kalau sekarang ini masih lamaran, disahkan besok. Mudah-mudahan ini akan terlaksana. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya mungkin kurang berkenan. Saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Lalu tadi saya mendengar Bapak pakai bahasa Jawa. Saya sudah mulai grogi di belakang. Saya dibisikin sama Pak Hartanto, Bapak ngerti enggak? Saya bilang boten ngertos. Saya bilang, tapi saya paham aja apa yang Bapak sampaikan itu tujuannya adalah baik, itu aja pikiran saya. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu, hari ini sehubungan malam ini calon mempelai wanita kalau di budaya Jawa baru dipingit, jadi tidak diperkenankan untuk hadir di tempat ini. Namun demikian di dalam kamar temanten beliau pasti mendengarkan. Nanti sebentar lagi ada tausiah, pemberian bekal kepada calon mempelai berdua. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Mutahar, Master Agama, yang akan menyampaikan, nanti pakai bahasa Indonesia saja Pak, karena saya yakin Mas Rizky juga tidak paham bahasa Jawa. Paham tidak Mas Rizky? Paham. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya menginjak acara yang kita tunggu, ada tausiah. Maka dari itu kami silakan pada Bapak Kiai Haji Ahmad Mutahar, Magister Agama, untuk kita dengarkan apa yang menjadi petuahnya, baik manten anyar maupun manten kawak. Yang hadir sini banyak yang kawak-kawak, saya juga termanten kawak. Kita dengarkan, karena petuah ilmu untuk membangun rumah tangga harus selalu kita asah. Jadi monggo yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Mutahar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ingkang kinurmatan para alim ulama, ingkang kula tansah ikuti fatwanipun. Tidak lupa yang pertama adalah keluarga besar Bapak Haji Umbar Siswanto yang tadi sudah dihantarkan dan ditemani, diberikan support oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Fauzan. Bahasa Jawa ridik, insyaallah kula mboten saged basa Jawa. Meskipun kula Demak nak ngomong seroga serobol gitu. Nggih, misalkan saya disuruh ngomong bahasa Jawa itu kasar banget. Juga keluarga besar dari Pak Kiai Haji Muhammad Rozi adalah Ibu Haja Masehah, Magister Hukum. Sakjane niku Pak Ahmad Fauzan, Pak Rozi nggih kiai. Tapi kenapa ndak mau nyambut sendiri? Kenapa Bapak? Karena sangat bahagia. Nak nyambut mangke malah mboten saged terus dari Pak Triatno tadi. Bahagia bahwa anak pertamanya insya Allah sebentar lagi akan menikah dengan Mas Alwi. Kan begitu nggih Mas ya? Alhamdulillah wa syukurillah.
Malam ini kita semua diundang dalam kerangka rangkaian perhelatan Walimatul Arus untuk besok pagi. Tapi gandeng wong Jawa itu biasanya diawali dengan lamaran dan macam-macam gitu kan. Tapi itu adalah budaya lokal yang harus kita uri-uri. Saya kira setiap daerah punya, termasuk orang Arab gitu loh, sama sebetulnya. Pak Zainal yang orang Padang itu, ya sebetulnya bisa Jawa, udah lama di Jawa. Pak Zainal juga sama, mempunyai tradisi sama di Padang sana. Cuman pas di Jawa dengan Ibu Zainal ya mesti mengikuti pola orang Jawa. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang penting adalah kita syukuri. Kita syukuri di mana malam hari ini situasi dan suasana lamaran lancar mestinya. Karena jenengan lihat ngalian Pak sampai ngandap, sampai ini masih mati padam listriknya. Asli betul nggak sih kalau? Tapi tidaklah Pak Rozi punya damel, punya gawe, listriknya masih on terus itu. Kan syukur itu kan artinya apa? Artinya malam ini insya Allah burika, diberkahi apa yang kita lakukan. Tidak lupa sholawat serta salam dan taklim kita kepada Rasulullah SAW yang dengan petunjuk beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang halal. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya kutip sedikit hadis saja. Nabi itu pernah mengatakan begini, min haqqil mauludi alal walidi thalathah. Di antara hak-hak anak, Mas Alwi kan anak tuh, Mbak Mufidah kan juga anak kan, kita kan anak semua kan gitu kan. Hak-hak anak diantaranya itu ada 3, terbebankan kepada orang tuanya. Yang pertama adalah ayyuhsina tasmiyatahu. Jadi kalau nanti Mas Alwi dan Mbak Mufidah mempunyai anak, ayyuhsina tasmiyatahu, memperbaiki, mempercantik, memberikan nama yang paling elegan. Nama kita tafaul Pak, ya kita berikan nama itu apa? Tafaul. Tafaul itu apa? Ada berkah di balik yang kita kasih sebutan itu gitu. Setiap nama yang diberikan orang tua kita tinggal terima saja dengan senang hati. Tapi saya wanti-wanti dari sekarang memberikan nama yang baik, yang memberikan makna yang bagus supaya apa? Harapan-harapan baik terjadi pada anak-anak kita dan generasi kita nanti. Itu penting. Ojo dumene lahirin ning ngisor meja atau jikeno ngisor meja kan ya ndak to. Apalagi jika ini dunak misalnya gitu kan enggak. Ada juga, apalagi mohon maaf ada yang namanya parjim. Nah, wong pasti kan repot Pak Suhati nggih. Parjim kan repot. Bahasa gitu. Maka diberikan nama yang baik. Nama Muhammad Alwi sangat bagus, Mufidah bagus gitu kan. Namanya aja Lulu. Lulu itu mutiara. Kan gitu Pak Roji. Saya kira Pak Roji ketika memberikan nama anaknya juga itu kan punya harapan-harapan baik. Begitu juga Pak Umbarsus Wanto ketika memberikan nama putranya sama. Maka jangan kemudian seenaknya digeserkan nama saya enaknya dindah. Itu adalah apa? Doa anak itu. Nama itu doa. Ayyuhsina tasmiyatahu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah ayu alimahul kitab wa sunnah. Ajari anak-anak kita tentang kitabullah. Apakah cukup maca Quran? Enggak. Kalau kita hanya ngajarin baca, itu hanya ngajari baca tok sebetulnya. Tapi ngisi kandungannya. Coba saja kalau ngaji Al-Qur'an, itu kan macam-macam kan. Iji ono tajwid. Tajwid pasti dibagi lagi ada sifatul huruf, ada tahsin, nanti masih ada tilawah, ada lagi yang namanya qiraah, ada yang lagi namanya tarikh Al-Qur'an, ada ulumut tafsir, ada tafsir itu sendiri dan lain sebagainya. Cabangnya banyak tidak terhitung.
Apa cukup maca Quran? Enggak. Selain membaca, tentu adalah isi kandungannya. Dengan cara apa? Ya disekolahkan, di ngajekne, kan gitu. Apalagi motif orang tua sekarang itu kalau mengantar anaknya ke pesantren itu bukan serta merta hanya supaya pinter kok. Nitip, ya asli nitip, gak ngapusi kula. Nitip, mesti nitip. Saya juga sama kok, anak saya sekolah kan nitip, ngomong. Karena orang tuanya sibuk. Kalau zaman dulu kan enggak. Zaman Pak Rozi mungkin ya kan. Anak di pondok tinggal turu, pinter dhewe dekne. Saya ini mboten jenenge perhatian, wassalam. Asli, wassalam, gak ngapusi. Kira-kira begitu kan. Jadi yang pertama diajari bagaimana kita mengajar anak-anak tentang Al-Quran. Selain Al-Quran, as-sunnah, sunnah Nabi, hadis, bagaimana Nabi itu berperilaku, ya kita ajarkan kepada mereka. Maka anak-anak itu penting, yang pertama kali karakter harusnya diajarkan itu. Bukan pinter moco, bukan. Karakter itu loh yang paling yang awal itu. Di dalam rumah itu yang menurut saya itu 3 kata bagi anak-anak kecil yang masih TK itu kan. 3 kata saja dibiasakan. Pertama adalah kata maaf apabila dia salah. Jadi kalau pas dia diajari bagaimana mengucapkan kata maaf apabila salah. Yang kedua adalah mengucapkan kata terima kasih ketika dibantu. Yang ketiga adalah kata minta tolong ketika butuh bantuan. Itu aja. Itu dibiasakan terus. Jadi kalau dikejar oleh misalkan sekolah-sekolah itu harus bisa membaca, wah saya kira kok malah lucu. Anak tidak perlu dibebani, karakter itu sendiri. Apalagi zaman sekarang itu anak masih dikasih PR, ya kan? Pulangnya sore hari, lah kapan mainnya? Biar saya kok enggak gitu. Sekolah tidak ada yang namanya PR. Maka saya mengusulkan anak saya sekolah di Darul Ulum itu. Saya protes kepada kepala sekolahnya. Anak itu tidak perlu dikasih PR. Habiskan di sekolah. Loh kok bisa? Loh jenengan pernah ke Finlandia enggak? Finlandia, Swedia, Korea Selatan, enggak ada anak terpulang bawa PR, enggak ada. Diselesaikan di sekolah itu. Ya terus gimana Pak? Dampingi sampai selesai, sampai dia bisa. Sejauh mana capaiannya. Jadi sampai di rumah itu andaikan dikasih PR, yang ngerjakan di wong tuane. Ya enggak? Wong tuane yang ngerjakan. Anak nangis main HP karpet di wong tuane sibuk. Lah ini ora bener dong. Nah, menurut saya perhatian bagi kita semua. Tugas namanya mendidik itu bukan hanya di sekolah. Tugasnya orang tua, masyarakat juga sama. Ya kan? Kemudian yang ketiga adalah wa azawija idza adroka. Nah, ini mengawinkan apabila dia sudah dewasa. Mas Alwi sudah dewasa secara fisik maupun rohani, mampu dia. Ya kan? Mampu untuk bisa membimbing seorang istri, mampu bisa memberikan nafkah lahir dan batin. Tapi diingat Mas Alwi, yang namanya nafkah itu jangan kemudian hanya diukur dengan materi, tidak. Memberikan kenyamanan, perlindungan, kesenangan hati istri itu nafkah. Biasanya kan apa nafkah batin nih? Dikira nafkah batin hanya turu tok. Enggak. Saman ngomong dengan nyaman. Kemudian memberikan umpan balik ketika dia butuh respon. Itu saya kira bagian daripada yang namanya memberikan nafkah batin. Tidak kemudian hanya duit, tidak. Duit iya penting gitu kan, tapi tidak segala-galanya kemudian diputuskan dengan duit gitu kan. Ini ada Mbak Mufita di kamar live streaming, mungkin dia itu di situ lihat. Bukan sekedar hanya duduk dipingin, enggak. Zaman sekarang kok live streaming semua bisa. Kalau perlu nikah itu dititipin koncone untuk diwakili, bisa saja sekarang. Jadi kalau sudah dewasa, mampu untuk hidup mandiri, ya segera dinikahkan. Bagi laki-laki yang terbagi tadi itu usia 25 sampai 30. Ojo luwe-luwe, asli gak ngapus sih loh. Secara psikologi itu laki-laki kalau udah umur 35 tahun, meskipun dia sudah menjadi pegawai negeri misalkan, pengusaha, ngeper kon nikah. Rodi gak wani karo ngasih, tidak bisa ngasih duit kan, ngasih nafkah mas. Maka bagi bapak dan ibu semua, bila punya anak kira-kira usia 25 sampai 30 tahun laki-laki, dianjurkan segera nikah saja. Nak wis liwat 30 rawani ngeper. Apalagi kalau mbak-mbak, ya. Mbak-mbak yang paling baik saya kira tadi itu
menurut aturan yang terbaru ya Pak Hartanto ya, yang hakim itu kan, yang undang-undang 2019 kemarin itu kan usia 19 tahun ya untuk wanita kan. Kalau sudah di atas 19 tahun sudah sarjana, misalkan sekarang sarjana rata-rata 22 tahun sudah sedangkan nikah gitu kan, 23, 24, jangan lebih. Kalau mbak-mbak itu kalau sudah di atas 35 misalkan, cantik kaya, oh gak ada sing wani mesti di asli lho. Nak sing wis duit akeh ya golek sing enom. Nah kan begitu. Sing sebaya mikir gitu kan. Sing sak ngisor ora wani. Maka saran saya kalau kira-kira sudah waktunya segera dianjurkan menikah, dicarikan jodoh gitu kan. Saya kira itu sangat bijaksana gitu kan. Itu proses dawuh Nabi tadi, azzawjawija idza atruka. Gitu aja. Nah, sekarang kita memulai masuki dunia mau keluarga. Kata pepatah Arab mengatakan al-bidayah takunun nihayah. Permulaan itu akan menunjukkan hasil akhir. Kalau diawali dengan bagus gitu kan. Tadi sudah diantara Bapak Kiai Haji Ahmad Fauzan dengan bahasa yang ridih begitu. Kemudian Pak Triatmo menerima dengan senang hati sebagai wakil Pak Kiai Haji Muhammad Rozi. Saya kira ini adalah menyambung tali silaturahmi, kan bagus. Kan begini kan, dalam fikih itu yang namanya keluarga itu kan hanya dua. Satu dari pertalian darah namanya nasab, ya kan? Yang kedua adalah musoharoh. Musoharoh itu perpisahan dulu Bapak dan Ibu sekalian. Nah misalkan tadi ini keluarga rombongan dari Pak Umbar Seswanto datang ke sini bersama rombongan, tentu akan menyambung tali silaturahmi yang awalnya tidak patek kenal menjadi kenal. Itu artinya hubungannya adalah musoharoh. Meskipun memang hubungan musoharoh itu tidak ada hukum waris, ya ada. Yang bisa waris adalah nasab, ya kan? Dalam farad kan begitu. Yang bisa waris kan nasab. Musoharoh antar besan enggak ada. Antara ipar enggak ada. Tapi kalau hubungan darah, kakak, adik, ponakan, mbah dan anak, bapak, ibu, itu kan saudara, itu kan hak waris punya gitu kan. Jadi lihatlah yang pertama al-bidayah takuniyah. Permulaan yang baik akan menjadikan hasil akhir yang baik. Oleh karena itu harus diniati yang baik. Itu aja. Niat nikah itu bukan sekedar hanya having fun, enggak. Kalau having fun ini saya kira ya seperti orang Jepang itu. Beli robot gitu aja selesai. Orang Jepang itu kan enggak mau pada nikah. Males. Kenapa? Kan having fun. Maka laki-laki itu banyak sekarang beli robot. Robot nanti dibiarkan dilepas seperti perempuan, enggak usah ngasih makan. Enggak ngasih makan, enggak usah ngasih minum, enggak ngasih nafkah. Cantik-cantik dan awet, bertahun-tahun enggak pernah peot. Kalau manusia kan peot kan? Iya kan? Umur 25 tahun oke, 30 oke. Ya kan? Rata-rata ibu-ibu itu biasanya yang paling merasa pinter, kaya, kemudian elegan, usia 32 sampai 35 dan sebelum 40 lah. Biasanya begitu. Maka kadang-kadang ada ibu-ibu yang udah petendengan, misalkan begitu, maaf. Itu rata-rata usianya paling 32, 35, ya sebelum 40. Kalau setelah 40 dia merasa mungkin ya sudah, mohon maaf lor, cuma pakai. Ya kan sok kaya biasanya persekian itu. Ya kan? Lah kalau orang Jepang enggak, kalau misalkan mohon maaf kepengen tidur sama orang tadi itu pakai robot itu. Apa itu yang mau diinginkan? Kan enggak. Islam enggak begitu. Motifnya adalah bukan having fun saja, tapi kreasi membentuk generasi baru. Maka jangan takut kalau generasi Islam itu sedikit, enggak, banyak mesti. Sama coba lihat, apa ada negeri Islam kekurangan anak? Enggak ada. Di Perancis yang paling banyak ya orang Muslim, anak-anaknya itu, yang lain enggak. Nah kalau di Jerman misalkan orang itu kemudian hamil, kemudian diberikan insentif itu jarang. Ya, jarang yang orang hamil, maka orang hamil kemudian diberikan insentif oleh pemerintah. Tapi rata-rata orang itu yang paling banyak punya anak di Jerman itu adalah Maroko, gitu kan, Turki, Tunisia, begitu kan. Begitu juga di Prancis, di Inggris juga sama. Yang paling banyak orang Pakistan dan India. Maka saya tidak pernah takut orang Islam tidak, mesti banyak orang Islam terus. Karena tadi itu orang Islam itu kalau menikah punya motif untuk generasi baru, tidak kemudian hanya having fun. Maka menurut saya, ya kan,
niat yang baik. Yang pertama niat lillahi, mengikuti sunnah Rasul. Nabi mengatakan kan gitu kan, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku dan sunnah para Rasul sebelumnya. Rasul semuanya nikah semuanya. Ono Pak Nabi Isa lah kurang lain gitu kan, jangan kemudian jenengan samakan. Ya kan, yang lain semua menikah. Nabi juga gitu menikah. Ya barang siapa yang tidak mau menikah gitu kan, dianggap bukan kelompok Nabi. Sopo sing werak, sopo sing seneng tidak dianggap kelompoknya Nabi di akhirat nanti. Ya tidak ada orang seneng, mesti kepingin menjadi umat Nabi Muhammad dan mendapatkan tiket surga. Saya kira itu. Oke, akan saya kutip sedikit dengan apa itu ungkapan Sayyidina Ali yang saya ambil dari kitab Nasrul Hibat. Sayyidina Ali itu pernah memberikan nasihat begini. Man laisa indahu sunnatullahi wa sunnatu rasulihi wa sunnatu auliyaihi falaisa biyadi syai'un. Barang siapa yang tidak pernah membiasakan sunnah Allah dan tidak pernah membiasakan sunnah Rasul dan sunnah para wali-wali Allah, sama saja dia tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Terus ditanya, maksudnya sunnah Allah itu bagaimana ya Ali? Nah, gitu kan? Ada temannya bertanya gitu. Nah, sahabat Ali mengatakan begini, yang dimaksud sunnatullah di sini adalah itmanus siri wa akhfahun nas. Allah Ta'ala itu punya kebiasaan menutup rahasia-rahasia aib kita. Bayangkan kalau Allah hari ini membuka aib kita, Masya Allah, tidak peduli kiai, orang alim, presiden, gubernur, semua dibuat repot. Maka andaikan hari ini orang masih mengatakan kita baik-baik saja, Allah masih menutupi rahasia kita, gitu loh. Maka dari itu suami sama istri, kalau kita misalnya mengikuti sunnah Allah seperti tadi, ya biasakan jangan ngumbar rahasia keluarga. Ya, gitu Mas Alwi. Istrinya misalkan kurang sedikit masaknya, ya enggak usah diomongkan sama mertuanya atau sama ibunya, enggak usah. Mbak Mufida juga sama, enggak usah diomongkan. Setiap orang tidak ada yang namanya sempurna, enggak ada. Mesti ada kekurangannya. Tapi kekurangan itulah kita tutupi dan kemudian kita ingat kebaikannya. Kalau kita punya istri atau suami yang diingat jeleknya, mangkel tok istrinya, asli gak ngapusi. Ya diingat yang baik-baik terus, ya kan? Diingat yang baik-baik. Ya setiap orang kan punya kelebihan, punya kekurangan. Diingat kelebihannya, itu loh. Selam panjang kita mengingat kelebihannya, insya Allah kita baik-baik saja. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat apa keburukannya, kejelekannya, misalkan perempuan suka ngomel, wajar. Di mana-mana perempuan yang ngomongnya akeh. Karena penyakit perempuan itu di mulut, asli gak ngapusi. Tak percaya buktikan aja. Nanti kalau ada ibu-ibu 2 orang, rame kayak sekolahan, jejer luru, ngomong rame rampung. Telu kayak pasar, kayak mall pokoknya. Narangono nanti kalau pas jamian, yasinan, tahlilan, itu mohon maaf. Pas kumpulan, pulang bawa berkah. Kalau bawa berkah gak mulut, mulut. Gitu Mas Ali, maka jangan kaget. Lho kok iso lho aku di bojo masalah. Kecuali aku gak di bojo ya aku gak wani ngomong ngono. Nek ora percaya takokno sinten siapa buat jelas. Saya kira begitu. Hampir sama orang punya pengalaman laki-laki itu. Mesti perempuan banyak ngomong. Enggak usah kaget. Apa kemudian menangan? Sebentar lagi Pak Kiai. Kalau saya suruh ngomong itu biasanya. Sahabat Umar iki lho menangi wong. Khalifah ditakuti setiap orang. Tapi wedi karo bojone. Pernah diseneni diomeli ya meneng wae, ndak kus nyeyel ndak. Pak Jokowi juga sama. Jangan dikira kemudian Pak Jokowi menangan terus bojone Bu Iriana wedinan, enggak. Kalau Bu Iriana ngamuk dia akan menang. Tanyakan siapapun sama saja semuanya. Bukan takut istri, bukan. Itu bagian penghargaan laki-laki terhadap perempuan. Jangan dikira takut, enggak, bukan takut Bu, enggak. Asli enggak, saya ngapusi. Nah, perlu tanyakan saya, tanyakan Pak Yusuf, tanyakan Pak Zainal, tanyakan Mas Pamung, Mas Adi. Tanyakan Pak Artanto. Itu masalah ibu-ibu ngomel itu bukan kemudian dia mendiam itu takut, enggak, menghargai didengarkan. Karena perempuan kalau enggak dengarin tambah marah. Asli tambah marah. Coba aja ngomong satu jenengan jawab lagi tambah terus. Mesti gitu. Jenengan ngomong loro misalkan, kono telu, jenengan telu, kono 4, ngomongnya begitu. Maka diam saja. Dia berhenti sendiri. Asli gak ngapu sih. Ya.
Itu tidak peduli anak kiai podo ae. Jangan dikira sing anak kiai terus kemudian wah ndak pernah ngomel, sama. Ya kita itu yang bisa mengatur itu. Kalau laki-laki penyakitnya Mbak Mufidah tak kasih tahu mata. Laki-laki itu penyakitnya moto ning ndi jelalatan di mana-mana. Kagak. Nah, jenengan masih tidak yakin, buktikan ada orang naik motor laki-laki sama perempuan, ada jilbaban gitu. Dilihat dia, buat ngelirik begini seret gitu. Dilihat 8 orang disalib. 5 iya wassalam gitu. Itu umum, laki-laki begitu itu. Iya normal Bu. Tapi tadi walau bagaimanapun harus bisa menjaga hati perempuan. Ya jangan digulina bojone mosok gitu. Mbek nyupir noleh aja to ya ngono. Nah biasa gitu. Biasanya kan gitu. Nah kalau saya ada apa Bi? Enggak ada apa-apa itu loh, kok dia kok ngeremnya kok dadak. Ya gitu. Iya, gitu umum itu, Mas. Maka enggak usah kaget gitu kan. Yang pertama tadi ya, kitmanu sirri, saling menjaga rahasia. Yang kedua adalah sunnatur rasul. Apa yang dimaksud sunnatur rasul? Yang dimaksud adalah madarun nas. Kita bergaul kepada orang lain harus baik dimanapun. Maka ada ungkapan di dalam bahasa Arab itu kan, ya kan, wadaruhum madumta fi darihim wa arduhum madumta fi ardim. Artinya kalau bahasa orang sini itu kan gini, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Begitu sana kan. Kalau jenengan sudah ketemu keluarga Pak Rozi itu juga harus dihormati. Begitu juga Mbak Mufidah sudah ketemu keluarga Pak Seswanto juga sama, harus dihormati, dihargai kanan kirinya saudaranya, ya kan. Maka di dalam Islam kan ada orang tua itu ada 3. Pertama adalah orang yang melahirkan kita, itu harus kita hargai. Tidak ada orang itu sukses, ingat ya, tidak ada orang sukses tanpa menghargai orang tuanya. Tidak peduli itu dia muslim atau non muslim, mesti orang non muslim itu kalau sukses dengan bapaknya, dengan ibunya mesti baik hubungan. Mesti ingat aja, kalau kita mau sukses hargai orang tua. Kalau masih hidup sering-sering dikunjungi, kalau jauh ditelepon, itu aja. Kalau sudah meninggal didoakan, itulah kuncinya. Nah kalau orang tua itu pertama adalah orang melahirkan kita, yang kedua adalah orang yang anaknya kita ambil sebagai istri atau suami, itu orang tua kita. Maka besok ketika sudah jenengan bilang kobil tuh, ya kan, sudah Pak Rozi dan Ibu Masehah sebagai orang tua panjenengan yang harus Anda hargai, tidak boleh tersinggung, tidak boleh ngomong. Kalau misalkan tidak cocok, diem saja. Itu aja konsepnya, tidak usah bantah. Udah. Kalau tidak cocok, diem saja kalau saya. Begitu juga Mbak Mufidah, ya kan? Sudah ketika sudah disampaikan oleh Mas Alwi kobil itu nikah sudah, itu kan? Jenengan harus tadi itu orang tua Mas Alwi sama dengan orang tua panjenengan. Yang ketiga adalah guru yang mengajari panjenengan, ngajari kebaikan, ngajari untuk hidup, baik guru yang langsung guru mengajarkan agama maupun yang lainnya, sama guru itu. Saya kasih tahu ya, ada yang namanya Imam Al-Jahid. Al-Jahid itu dia mau meneliti soal masalah bagaimana membedakan anjing perempuan yang sudah dewasa dan yang belum. Orang yang mengajari dia seperti itu dihargai selangit tingginya. Jadi tidak hanya kemudian yang namanya guru itu mengajarkan arkanul Islam, komsatun, bukannya sekedar itu, tapi orang-orang yang memberikan bimbingan kepada kita, menginspirasi kepada kita menjadi baik, itu guru. Hargai, itu aja. Nah, sekarang kan enggak kan, dengan macam-macam murid pada sama guru juga sama kalau lihat di TikTok itu kan. Itu kan meresahkan. Yang terakhir adalah saya sampaikan tadi, wasunnatu auliyaihi adalah mengikuti sunnah para wali Allah. Di antaranya adalah sunnah wali Allah itu apa? Kebiasaannya. Mereka saling mengingatkan. Ada 3 hal yang saya ingatkan. Yang pertama adalah man amila li akhiratihi kafahullahu fi dinihi wa dunyahu. Nah gini. Jadi modal utama kita berkeluarga adalah apapun yang kita lakukan itu hanya demi untuk akhirat nanti. Kalau kita sudah punya pikiran itu, ya kan, termasuk menemani istri mencuci, nyetrika. Jangan dikira nyuci, nyetrika itu hanya pekerjaan istri. Tidak, pekerjaan kita. Kadang-kadang kan suami misalkan, atau satosan kan, kadang-kadang itu, mohon maaf. Atau tosan begini, oh, kamu kan 1 bulan bisa kasih gaji 10 juta gitu kan. Anggapannya bojone ngomah itu ngomong anak orang kerja, itu ngomong anak itu angel. Gak ngapusi, aku lo capek.
asli. Saya sendiri itu mengalami. Coba kalau misalkan istri saya pergi sehari aja ngomong, muring-muringan asli. Ngomong, nyuapi, mandikan, itu berat. Dikira gampang, sukses bukan main. Kalau saya mending ning kampus turu ning kono ngadepi mahasiswa selesai kalau saya. Ya kon ngingoni rong dino ya mumet. Oleh karena itu ya kan, ketika istri sedang sibuk ngomong dan sebagainya, hargai itu adalah pekerjaan yang mahal harganya. Andaikan kita mencari pembantu babysitter misalkan, ini bayar 2 juta rata-rata. Itu pun memang tok nih, ya kan, memang tok nyuapi, ora gelem nyuci enggak. Apalagi cek nyuci, netei macam-macam. Tengah malam nangis, kita masih tidur, dia juga sudah sibuk. Ya, gitu. Dihargai itu loh. Kira-kira begitu, ya kan? Dihargai. Saya lanjutkan, ya. Jadi kalau kita bekerja misalkan, pokoknya untuk dunia akhirat, insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita baik urusan dunia maupun akhirat. Mudah semuanya. Kemudian yang kedua adalah tadi dari kebiasaan para wali Allah, diantaranya adalah man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Barang siapa yang batinnya baik, hati kita baik, ini suci, baik itu ya seling husnudon, tidak suudon, tidak bohongan, tidak kemudian hasud dan lain sebagainya. Memang namanya orang hidup kan gitu kan, sering punya penyakit hati kan, kadang bohong sama istri gitu kan dan sebagainya. Tapi dalam kebohongan boleh Mas Alwi, contohnya misalkan pas masak asinnya di aja. Jarang orang kita itu, termasuk juga saya kadang-kadang ngomel, asin di gitu. Padahal tidak boleh begitu, Nabi tidak pernah ngomel begitu. Yang pernah begitu sebenarnya Gus Dur itu paling-paling. Gus Dur itu kelebihan diantaranya itu misalnya yang cerita Bu Nuriyah itu, yang cerita istrinya itu kalau dikasih makan apapun, misalkan hanya sambil diam saja, tidak pernah ngomel, tidak pernah. Orang seperti itu angel loh, tidak sembarang orang loh. Meskipun kiai kadang-kadang ngomel tidak sengaja, kecut, asin gitu kan, terlalu kebanyakan nasi ya, terlalu atos nasinya, sering kita ngomel gitu. Tidak usah komentari kalau saya diam aja. Wes masak wes kesel, wes biar gewer, wes, ya kan, jangan disaja, kira-kira begitu. Jadi kalau kita itu misalkan bisa menjaga hati, insya Allah lahiriah kita akan dijaga oleh Allah, hubungan kita dengan baik. Yang terakhir adalah kita katakan begini, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Hubungan kita kepada Allah itu baik, hak Allah kita penuhi, ya kan, sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya kita penuhi, wudu dengan benar dan sebagainya kita penuhi, insya Allah Allah Ta'ala akan memudahkan hubungan kita dengan orang lain. Wes mesti begitu, disuruh bos kuwi. Lho Pak, ono Pak tonggoku sholat tahajud kok ya sering ngamukan. Ya sholatnya ora khusyuk, asli gak ngapusi. Nah sholat kita itu misalkan terus 5 menit misalkan, sholat subuh 5 menit. Kadang itu khusyuk dan enggak. Itu perilakunya juga sama. Kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Maka terakhir pesan wasiat saya adalah berbekalah dengan takwa kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi berbekalah dengan takwa, dari dasar dengan takwa kepada Allah ketika kita hubungan suami istri itu. Tidak mudah memang menyamakan dua kepala. Saya yakin tidak mudah. Tetapi kita harus menurunkan tensi. Yang Mas Alwi harus menurunkan tensinya, Mbak Mufidah juga sama. Sampai ketemu titiknya itu loh. Kalau kita meneguhkan ego masing-masing, tidak akan pernah selesai. Asli tidak pernah selesai. Nah laki-laki kan kepingin menangan, duit akeh, menangan bojone akeh, kepingin begitu. Ibu-ibu juga sama. Kamu satu-satunya suami saya, tidak boleh lirik lah kayak ini, gitu maunya, menangan terus. Ya maka sama-sama menurunkan tensi di dalam hubungan pergaulan antara satu dengan yang lain, mencari temu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, terlalu banyak nanti panjang banget gitu, sudah jam 9 lebih. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian kalau saya maturnya tidak seperti Kiai Rozi. Pak Rozi itu sering duluan kemana-mana aslinya. Jadi untuk pekewo, saya senangnya tadi suruh campur tidak mau kan, dia kan diserahkan pada saya gitu kan. Sehingga apa yang saya sampaikan kali ini itu sama saja mengingatkan diri saya sendiri, bukan hanya sekedar orang lain. Maka dari itu marilah kita tuh dengan doa semoga perjalanan hari ini sampai besok itu lancar, tidak ada halangan apapun, dan calon pengantin malam ini diberikan bisa tidur nyenyak supaya besok istirahat. Tapi kalau semalam nggak bisa tidur, besok malah salah ucap gitu kan. Ketika bilang kopi itu. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, mari kita sama-sama berdoa. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hamdan syakirin hamdan naimna yufina yukafi maidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa biha min jamil huwali arafat wa taqdirana biha min jamil hajat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tutahhiruna biha min jamis sayyi'at wa tuballighuna biha suliyat min jamil khiratil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka al-lutfa fima jarra bil maqadir. Allahumma inna nas'aluka man salaka sayyidina wa nabiyyina Muhammadun abduka wa rasuluka wa na'udzubika min syarri ma salaka minhu sayyidina wa nabiyyina Muhammadun abduka. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa zaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Innaka antal wahhab ya Allah. Rabbana tulamna anfusana wa lam taghfir lana kunna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidina wa li mu'allimina wa li jami'il mu'minina wal muslimina wal ahya'i. Allahumma ya Allah, Allahumma ba'alif bainahuma ya Allah. Allahumma alif baina ya Allah hatta nikah ya Allah. Allahumma barik lahuma wa barik alaihima ya Allah hatta nikah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Arham ya Irhamna ya Arhamar ya Allah. Allahumma yassir umurahuma fi hadis subh ya Allah. Fi hadilah hatta subh ya Allah. Allahumma yassir umurahuma ya Allah. Allahumma yassir umurahuma ya Allah. Yasiran wa la tuhsiran ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Arham ya Allah. Allahumma ij'al istimana istima'an mubarakah ya Allah. Waj'al tafarruqana tafarruqan ma'sumah ya Allah. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekhilafan dan kekurangan, angin kula matur, angin kula ngucapaken mugi-mugi bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi para hadirin wal hadirat sekalian. Matur nuwun sangat wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, para tamu dan yang berbahagia, terutama keluarga besar Bapak Haji Muhammad Rosi dan keluarga besar Bapak Haji Umbar Siswanto. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:05. Kita istirahat sejenak. Dalam hari ini kepada bapak-bapak nanti bisa menikmati hidangan. Kemudian untuk ibu-ibu kami silakan untuk acara tilik nitik. Jadi yang diperkenalkan untuk melihat bagaimana bentuk fisik, rupa dan lain sebagainya calon mempelai wanita, hanya ibu-ibu yang diperkenalkan untuk masuk ke ruangan temanten. Untuk bapak-bapak kita bisa menikmati hidangan santap malam. Hari ini disediakan dari Anissa Catering. Monggo kita istirahat sejenak.
nanti kundurnya keluarga besar Bapak Haji Umbar Siswanto akan diberikan untuk calon temanten pria ada kancing gelung. Kancing gelung adalah pakaian yang besok pagi akan dipergunakan di acara ijab kabul dan panggih. Kemudian ada sedikit angsul-angsul atau oleh-oleh yang akan diaturkan dari keluarga besar Bapak Haji Muhammad Rosi teruntuk keluarga besar Bapak Haji Umbar Siswanto, terutama kepada Bapak Haji Umbar Siswanto, Ibu Dr. Hajah Siti Zubaidah, calon mempelai pria saudara Muhammad Rizki Alwi untuk berdiri. Bapak Ibu, selesai sudah prosesi acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih saya aturkan kepada keluarga besar Bapak Haji Umbar Siswanto, Sarjana Hukum beserta Ibu Dr. Hajah Siti Zubaidah yang telah sudi hadir turut melaksanakan prosesi lamaran pada malam hari ini. Semoga perjalanan panjenengan dari sini ke tempat Pitalen Panjang Suang-Suang tansah pinanggi rahayu rahayu kang tinuju. Ketemu lagi besok pagi kurang lebih pukul 6.30 di persiapan prosesi acara ijab kabul. Saya Raden Tumenggung Supalanti Projo. Apabila dalam membawakan acara lamaran pada malam hari ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sugeng kondur matur nuwun, sugeng istirahat, pinanggih malih menjang-enjang ralangkung tabu setengah pitu enjang. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi besok pagi.